warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjadwalan CPU yaitu SJF. Penjadwalan CPU SJF sendiri adalah penjadwalan yang berdasarkan burst time terkecil atau waktu pengerjaan proses yang paling kecil. Jika ada burst time yang sama, maka dihitung berdasarkan arrival time, yaitu proses mana yang tiba lebih dulu. Berikut saya ada satu contoh soal yang memiliki 4 proses dan arrival time dan burst time begini. Ini adalah Gantt chart-nya. Untuk proses 1 kena arrival time-nya di detik pertama di detik 0 dan burst time-nya 5, maka dia dijalankan terlebih dahulu. Di detik kedua ada proses 2 yang datang, dan di detik keempat ada proses ketiga yang datang. Di detik 5 ketika proses 1 sudah selesai, maka proses ini akan kosong, maka akan kita isi dengan proses yang ada. Karena ini perhitungan penjadwalan SJF, maka proses yang memiliki burst time terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Karena di sini yang ready ada proses 3 dan proses 2, burst time yang terkecil ada proses 2, maka kita jalankan proses 2 terlebih dahulu. Proses 2 akan dijalankan selama 3 detik. Selama proses 2 berjalan, proses 4 datang pada detik ke-6. Dan di detik ke-8 karena proses 2 sudah selesai, maka ada 2 proses yang sedang ready, yaitu proses 3 dan juga proses 4. Karena proses 4 memiliki burst time lebih kecil daripada proses 3, maka proses 4 dijalankan terlebih dahulu. Setelah proses 4 selesai, maka proses 3 baru dijalankan, yaitu proses paling terakhir. Berikut adalah perhitungannya. Start time-nya begini. Proses 1 start di detik ke-0, proses 2 start di detik ke-5, proses 3 start di detik ke-14, dan proses 4 start di detik ke-8. Untuk completion time-nya begini, 5 detik untuk proses 1, 8 detik untuk proses 2, 22 detik untuk proses 3, dan 14 detik untuk proses 4. TAT-nya, turnaround time, untuk proses 1 yaitu 5 detik karena CT dikurang AT. CT-nya proses 1 adalah 5 dan arrival time proses 1 adalah 0, maka 5 kurang 0 tetap 5. Begitu juga proses 2, TAT-nya adalah 6, proses 3 TAT-nya 18, proses 4 TAT-nya adalah 8. Untuk waiting time-nya yaitu dengan rumus TAT kurang BT. Untuk turnaround dari proses 1 adalah 5 dan burst time-nya adalah 5, jadi 5 kurang 5 hasilnya 0. Untuk proses 1 WT-nya adalah 0. Untuk proses 2 WT-nya adalah 3, proses 3 WT-nya adalah 10, dan proses 4 WT-nya adalah 2. Ini untuk rata-rata TAT dan WT-nya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aima akan menjelaskan salah satu contoh soal dari shortest job burst, di mana kita sudah diberikan soal, yaitu ada 5 proses P1, P2, P3, P4, P5 dengan masing-masing arrival time-nya 0, 2, 4, 6, 8 dan burst time-nya 6, 3, 1, 7, 5. Di sini kita akan membuat langkah-langkah penjadwalannya. Yang pertama, pada waktu 0 kita jalankan P1 karena P1 yang sudah datang duluan, maka kita jalankan dari waktu 0 sampai dengan 6. Yang kedua, yang sudah menunggu adalah P2, P3, P4, P5. Di sini untuk menjalankannya kita cari burst time yang paling terkecil. Di antara P2, P3, P4, P5, burst time terkecil adalah 1, maka kita yang paling terkecil adalah P3. Dengan burst time-nya 1, maka kita jalankan P3 dari waktu 6 hingga 7. Kenapa 7? Karena burst time P1 dan P3 itu kita tambah, jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Pada waktu ke-7, yang sudah menunggu adalah P2, P4, P5. Selanjutnya burst time terkecil yaitu adalah P2 dengan burst time-nya adalah 3, maka 7 ditambah 3 adalah 10. Pada waktu 10, kita jalankan yang sudah menunggu P4, P5 dan burst time terkecil adalah P5 dengan burst time-nya adalah 5, maka kita jalankan P5 dari waktu 10 hingga 15. Setelah itu kita jalankan yang terakhir adalah P4 dari waktu 15 hingga 22, karena 15 ditambah 7 sama dengan 22.
Nah, gambaran Gantt chart-nya itu adalah seperti ini. Yang dulu kita jalankan tadi adalah P1, selanjutnya adalah P3, P2, P5, P4. P1 itu dijalankan dari waktu 0 hingga 6, P3 dari waktu 6 hingga 7, P2 dari 7 sampai 10, P5 10 sampai 15, P4 15 sampai 22. Selanjutnya, untuk perhitungan waktu. Di perhitungan waktu ini, ada yang namanya turnaround time dan waiting time. Turnaround time itu adalah finish time dikurang dengan arrival time. Dan waiting time itu adalah turnaround time dikurang burst time. Oke, yang pertama yang kita jalankan tadi adalah P1, di mana arrival time-nya adalah 0, burst time-nya adalah 6, finish time-nya adalah 6, turnaround time-nya adalah 6, karena finish time dikurang arrival time-nya 6 dikurang 0 sama dengan 6, dan waiting time-nya itu 6 dikurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya yang kita jalankan tadi adalah P3, di mana arrival time-nya adalah 4, burst time-nya 1, finish time-nya 7, karena tadi dia berjalan dari waktu 6 hingga 7, turnaround-nya adalah 3, dan waiting time-nya adalah 2. Selanjutnya yang kita jalankan adalah P2, di mana arrival time-nya adalah 2, burst time-nya 3, finish time-nya 10, turnaround-nya 8 karena 10 dikurang 2 8, dan waiting time-nya 5 karena 8 kurang 3 sama dengan 5. Lalu ada P5, arrival time-nya 8, burst time-nya 5, finish time-nya adalah 15 karena tadi dia berjalan dari waktu 10 hingga 15. Dan turnaround-nya adalah 7, karena 15 dikurang 8 sama dengan 7, dan waiting time-nya adalah 2, karena 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dan yang terakhir kita jalankan tadi adalah P4 dengan arrival time-nya 6, burst time-nya 7, finish time-nya adalah 22, karena tadi dia berjalan dari waktu 15 hingga 22, dan turnaround-nya adalah 16, karena 22 dikurang 6 sama dengan 16, dan waiting time-nya adalah 9, karena 16 dikurang 7 sama dengan 9. Setelah itu, kita akan mencari rata-ratanya. Nah, di sini rata-rata turnaround time-nya itu, nih, untuk P1 6, di sini ya, 6, P3 3, P2 8, P5 7, dan P4 adalah 16. Kita bagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena prosesnya ada 5. Dari P1 sampai P5. Nah, setelah kita tambahkan hasilnya, lalu kita bagi, maka rata-rata turnaround time-nya mendapatkan hasil 8. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata waiting time. Waiting time-nya itu P1 0, P3 2, P2 5, P5 2, dan P4 9 dibagi 5 dan mendapatkan hasilnya adalah 3,6. Nah, itu adalah salah satu contoh pembahasan dari soal shortest job first atau scheduling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal penjadwalan proses menggunakan metode SJF non-preemptive atau shortest job first. Nah, di sini kita punya 5 proses. Masing-masing proses memiliki 2 informasi penting, yaitu arrival time, yaitu kapan proses tersebut datang, dan burst time, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan proses. Nah, kita akan menentukan proses mana yang dijalankan pada waktu tertentu, berdasarkan siapa yang sudah datang dan siapa yang punya burst time terkecil di antara mereka. Di waktu ke-0 yang baru datang, yaitu P1. Jadi kita jalankan P1 dulu. P1 berjalan dari waktu 0 sampai 5, karena di sini burst time-nya 5. Selanjutnya di waktu ke-5, proses yang sudah datang pada waktu ini adalah P2, P3, dan P4.
Dan sekarang P5 juga sudah datang di waktu kelima. Dari keempat proses itu, P2 punya burst time terkecil, yaitu 2. Maka kita jalankan 2 dari waktu 5 sampai 7. Di waktu ke-7, sekarang yang tersisa adalah P3, P4, dan P5. Kita cari siapa yang burst time-nya paling kecil. P5 burst time-nya 3, P4 burst time-nya 4, dan P3 burst time-nya 8. Nah, jadi kita pilih P5. Jadi P5 dijalankan dari waktu ke-7 sampai 10. Tinggal P3 dan P4. Burst time P4 itu 4 dan P3 8, maka kita pilih P4. P4 dijalankan dari waktu 10 sampai 14. 10 ditambah 4. Sisa proses P3 saja, jadi langsung dijalankan P3 dari waktu 14 sampai 22 karena burst time-nya 8. Jadi inilah Gantt chart-nya. Selanjutnya kita menentukan start time dan completion time. Nah, start time itu adalah waktu proses mulai dikerjakan. Kita dapatkan dari Gantt chart tadi. Kalau completion time adalah waktu proses selesai dikerjakan. Contohnya P1 mulai dari 0. Durasinya 5. Maka selesainya di 5. P2 mulai di 5. Durasinya 2. Jadi selesainya di 7 dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya cara hitung rata-rata turnaround time, rumusnya CT dikurang dengan AT. Jadi untuk P1 5 dikurang 0 jadi 5. Terus 7 dikurang 1 jadi 6. 10 dikurang 5 jadi 5, dan begitu seterusnya. Untuk WT, TAT dikurang BT, jadi TAT dikurang dengan BT. 5 kurang 5 0, 6 kurang 2 4, 5 kurang 3 2, 11 kurang 4 7, 20 kurang 8 12. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita lihat siapa saja proses yang sudah datang di waktu tertentu. Lalu pilih burst time-nya yang paling kecil dari mereka. Jalankan proses tersebut hingga selesai dan lanjutkan ke proses berikutnya sesuai urutan tersebut. Dengan begitu kita bisa menyusun Gantt chart lalu menghitung waktu-waktu penting seperti start time, completion time, turnaround time, dan waiting time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Rezi dari Satu TIC. Kali ini saya akan jelasin materi tentang Source Job First Scheduling atau disingkat SJF. SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan waktu eksekusi paling pendek untuk dijalankan lebih dulu. Nah, dalam soal ini kita dikasih 4 proses masing-masing dengan waktu datang, arrival time, dan waktu eksekusi seperti tabel ini, di mana P1 datang di waktu 0 dan dia membutuhkan waktu 12. P2 datang di waktu 2 dan dia membutuhkan di waktu 4. P3 datang di waktu 3 dan dia butuh di waktu 6, dan P4 datang di waktu 8 dan dia membutuhkan waktu 5. Nah, karena proses baru bisa datang di tengah-tengah dan proses bisa di frame atau dipotong, maka ini kita pakai preemptive SJF, disebut juga shortest remaining time first. Oke, sekarang kita simulasikan. Jadi kita mulai dari waktu 0. Karena cuma ada di P1, jadi P1 mulai jalan dari 0 sampai 2. Di waktu 2, P2 datang dan burst time-nya lebih kecil. Jadi P1-nya dipotong dan P2 langsung dijalankan dari 2 sampai ke 6. Nah, setelah P2 selesai, kita balik lagi ke P1 lagi karena P3-nya belum datang. Waktu 6, P3-nya sudah datang, tapi sisa burst P1 sekarang 10. Sedangkan P3 butuh 6. Jadi tetap P3 belum diproses. P1 lanjut dari 6 sampai 12. Waktu 12
semua proses sudah datang. Sisa yang belum jalan P3 6 dengan P4 5. Kita pilih P4 karena burstnya lebih pendek. P4 jalan ke 12 sampai 17. Terakhir barulah P3 jalankan dari 17 sampai ke 23. Ya, inilah contohnya. Untuk perhitungan waiting time-nya, sekarang kita hitung dulu waktu tunggu atau waiting time-nya, yaitu seberapa lama proses nunggu sebelum dijalankan. Jadi kita dapat hasil di mana P1-nya sama dengan 0, P2-nya 0, P3 14 dan P4 4 ms. Jadi totalnya 18 ms. Nah, 18 ms itu dibagi 4 prosesnya, jadi hasilnya 4,5 milisecond. Jadi oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.